Kali ini nggak tahu ya, ini curhat atau ngapain sih? Coba dengar dulu deh. Ya tetap pembukaannya harus pakai kopi dulu. Oke, hai. Apa kabar buat kalian semua dimanapun kalian berada? Terima kasih buat kalian udah nyempatin waktu kalian, nyempatin ya termasuk kuota kalian untuk menikmati video ini. Nah kali ini tuh kayaknya videonya kuring bergizi karena memang ada ya kayaknya bukan tentang edukasi, tapi ini saya ingin curhat sih sebenarnya, curhat tentang kegelisahan, curhat tentang paranoid yang saya miliki, curhat tentang kesumpekan dalam hidup di fase-fase lagi berjuang semua hal gitu kan. Tapi saya nggak tahu ya cara orang lain itu melampiaskan kesumpekannya itu gimana sih. Tapi kalau saya pribadi ketika udah makan nih kan, capek tapi kayak belum pengen istirahat, apa sih kok ada yang kurang ya? Nah saya itu biasanya ya udah saya memutuskan untuk keluar kemana aja, sebenarnya nggak ada arah, yang penting keliling hirup udara segar, jalan ngisi bensin 10.000 doang gitu kan. Ya udah, jadi ya udahlah menikmati aja apa yang ada gitu kan. Dan saya percaya bahwa semua orang tuh kayaknya punya masalah deh, ya enggak? Semua orang punya beban hidup, semua orang punya beban yang mungkin kita nggak bisa lihat. Tapi ya yang membedakan orang itu kayaknya cuma cara mereka menyikapi masalah yang mereka alami ya. Saya juga punya masalah, kalian semua juga punya masalah, tapi cara menghadapi atau merespon masalah itu mungkin itu aja yang buat kita berbeda ya. Entah mungkin jam terbang kita menghadapi masalah yang kuring, atau mungkin kitanya yang merasa agak lemah menghadapi itu gitu loh. Saya pribadi bukan nggak punya uang, nggak makan, bahkan pernah makan cuman 2 kali 24 jam, cuman 1 kali, dan sisanya saya minum air, dan itu nggak masalah gitu. Itu udah memang caranya kita untuk survive di hidup. Mau gimana lagi kan? Kita mau minta tolong ke siapa juga kadang-kadang ada ego yang kita rasa, aduh nggak enak nih, aduh kadang-kadang gimana ya, takutnya juga mereka juga lagi ada masalah gitu. Hal-hal itu selagi kalau menurut saya pribadi bisa saya hadapi, itu oke-oke aja. Jadi saya dari dulu tuh coba belajar apa sih yang saya rasakan selama ini, tentang apa sih gitu kan. Oke, mungkin banyak hal yang perlu kita koreksi dalam diri, termasuk saya pribadi. Saya coba pelajari masalah apa yang saya selalu hadapi dan bagaimana langkah yang saya harus putuskan untuk mengambil tindakan. Karena apapun yang kita ingin lakukan, menurut saya sebaiknya kita harus rencanakan. Karena dengan rencana itu meminimalisir kegagalan dari apa yang kita lakukan. Karena juga banyak karena ya nggak apa-apa sih, tapi lanjut aja. Sebaik apapun ya tindakan itu, ya wajib ada rencana ya. Yang jelas-jelas kita rencanain aja nggak jalan, apalagi nggak ada rencana. Ya.
Makanya saya pribadi tuh kayak saya tuh nggak pernah takut kemanapun gitu. Saya nggak pernah takut nggak ada uang sama sekali. Saya nggak pernah takut tinggal di mana aja. Saya nggak pernah takut berhadapan dengan siapa. Itu karena saya pribadi merasa bahwa saya punya sesuatu yang saya bisa barter dengan apa yang ada gitu loh. Artinya ketika kalian memiliki uang, misalkan kalian bisa barter dengan makanan misalnya. Saya pribadi, saya nggak punya uang, saya juga bisa barter mungkin dengan pikiran saya, mungkin dengan apa yang saya miliki, dengan cara berpikir saya, dengan pengetahuan yang saya miliki gitu. Jadi saya rasa bahwa keresahan-keresahan itu obatnya ada di kita gitu. Semua kebingungan-kebingungan yang ada itu pada dasarnya ada di kita. So berpikir atau memikirkan sesuatu itu boleh, tapi jangan sampai kayak kita terlalu overthinking dengan apa yang sejatinya belum terjadi gitu loh. Dari keresahan kita bisa mengambil lebih fundamental atau lebih dasar, gimana ya caranya ini memberikan solusi dari apa yang kita hadapi. Karena yang paling mahal juga di setiap personal adalah menurut saya dan value yang saya maksud ini baik tentang skillnya kah, attitude-nya dan semua yang dia miliki. Dan hal yang saya selalu tekankan ke saya pribadi adalah saya nggak pernah mau membandingkan diri saya dengan siapapun. Let's say misalnya teman saya udah kerja di satu corporate yang besar misalnya, ya it's okay, mungkin itu adalah timingnya dia. Jadi saya pribadi tuh kayak ya udah, saya punya plan, saya punya kegiatan, saya punya kesibukan, saya punya banyak hal yang saya harus tuntaskan. Karena kadang-kadang kita menyempatkan waktu, menyempatkan pikiran, bahkan menyempatkan perasaan untuk mengcompare diri kita dengan si A, si B, si C. Ketika kalian membandingkan diri kalian dengan mereka, itu sama aja kayak kalian membuang waktu kalian dengan kerasa tidak mampuan yang kalian miliki. Ketidakmampuan yang saya maksud di sini adalah kenapa lu nggak lakuin hal itu juga gitu loh. Kenapa kita cuman mengeluh gitu loh. Tapi ya mungkin itu yang membedakan setiap orang ya. Dan langkah yang paling efektif adalah ya mulai aja dulu. Lu punya ide, lu punya modal itu kan gak harus uang nih. Punya pikiran, ya lakuin dulu gitu loh. Mungkin timingnya belum semeledak orang yang udah lama melakukannya, but itu sih adalah proses ya, pasti dimana kita lagi belajar banyak hal. Mungkin kita belum ketemu ritmenya kayak apa, tapi Wandi percaya bahwa ini akan meledak sih, ini akan selesai sih, ini akan, jangankan orang lain ya, mungkin kamu sendiri akan merasa tercengang, bahkan gak nyangka bahwa oh ternyata saya juga bisa gitu. So coba koreksi diri, coba pelajari hal-hal yang mungkin saja itu akan mempengaruhi cara berpikirmu, dan pelajari banyak hal di dalam dirimu. Karena saya pernah membaca satu kalimat bahwa apapun yang ada di luar kita itu di luar kendali kita, tapi apapun yang ada di diri kita itu full kendali kita. Artinya ya kita nggak bisa kendali reaksi yang ada di luar gitu. Yang bisa kita kontrol adalah aksi yang kita miliki dan knowledge yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki. Ya tinggal kita mau apain nih gitu. Kita mau gunain sebagai apa nih. Karena itu cukup penting ya bagi kita ya, lebih tahu kemampuan kita kemana, arah kita nih kemana sih, maunya kita nih apa sih, ya kan. Pelajari hal-hal baru itu sangat efektif mempengaruhi psikis mental kita pribadi sih.
tetap semangat, oke? Tetap mulai dulu gitu loh. Tetap lakuin aja dulu, sekalipun itu kecil nggak masalah. Dan doa saya semoga kalian selalu bahagia, sehat, dan sukses selalu. Bye. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.